Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, mabad. Kembali lagi kita akan mengkaji kitab Safinatun Najah. Dan pembahasan kita kali ini terkait syarat diwajibkannya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kuasal suci suruh wujubi utawi pira-pira syarat wajib poso iku khamsatu asya, 5 pira-pira perkara Islamun siji Islam, wa taklifun lan mukallaf, wa itaqatun lan mampu, wa sihatun lan sehat, wa iqamatun lan mukim. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat wajibnya puasa. Kalau kemarin kita membahas syarat sahnya puasa, sekarang syarat wajibnya puasa, alias orang-orang yang memenuhi syarat ini diwajibkan berpuasa. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memenuhi syarat ini tidak diwajibkan puasa, entah di hari itu, alias dia berkewajiban untuk mengganti, atau benar-benar tidak berkewajiban, masih belum berkewajiban. Nah, yang dimaksud diwajibkan itu ketika mereka meninggalkan puasa, maka akan mendapatkan dosa, seperti itu. Nah, apa sajakah syarat itu? Pertama, Islam. Orang yang diwajibkan puasa adalah orang Islam. Jadi orang yang tidak Islam tidak diwajibkan puasa. Yang kedua, mukallaf. Mukallaf itu baligh dan berakal. Baligh adalah orang yang sudah dewasa, laki-laki sudah 15 tahun atau sudah keluar sperma. Terus bagi perempuan sudah keluar darah haid atau sudah 15 tahun. Itu dewasa atau dan berakal. Mukallaf itu dewasa dan berakal, baligh dan berakal. Syarat yang ketiga, mampu atau kuat. Mampu atau kuat di sini subjektif ya. Bukan berarti orang yang merasa tidak mampu, lihat badannya, fisiknya ini. Jadi bukan perasaan, wah aku tidak mampu, terus membatalkan puasa atau tidak puasa. Bukan seperti itu. Mampu dan tidak kuat ini dilihat dari fisiknya. Kalau fisiknya lemah terus kemudian hingga pingsan dan mau meninggal, itu disebut tidak mampu. Bukan merasa tidak mampu karena merasa lapar atau rasa haus gitu. Bukan itu. Tapi fisiknya memang benar-benar menunjukkan dia tidak mampu. Itu yang disebut tidak mampu. Yang nomor 4, sehat. Sehat yang mana artinya orang yang sakit itu tidak wajib berpuasa. Terlebih orang yang sakit yang hingga mempertaruhkan nyawa, bila dia berpuasa maka dia akan mati, itu malah tidak diwajibkan berpuasa. Tapi di kemudian hari ketika dia sehat, dia wajib membayar atau mengganti puasa yang telah ditinggalkan. Yang nomor terakhir adalah tidak bepergian alias mukim. Tidak bepergian di sini tidak bepergian di atas 80 km. Kalau kurang dari itu maka tetap wajib berpuasa. Kalau lebih dari 80 km alias boleh melakukan sholat qashar, maka puasanya pun boleh dibatalkan di saat itu. Tapi di kemudian hari ketika dia sudah tidak bepergian, maka dia berkewajiban juga untuk membayar puasa yang telah ditinggalkannya. Nah, syarat 5 ini harus terpenuhi semuanya. Bila tidak terpenuhi salah satunya misalnya, maka seseorang tidak diwajibkan berpuasa. Orang yang tidak Islam misalnya, maka dia tidak wajib berpuasa. Orang yang belum mukallaf, belum baligh atau tidak berakal, maka dia juga tidak berkewajiban berpuasa. Orang yang tidak mampu juga begitu. Kalau tidak mampu, dia masih harus mengganti ya. Entah mengganti nanti dilihat tidak mampunya, bisa jadi menggantinya ganti puasa di kemudian hari atau dengan denda. Yang nomor 4, sehat.
Bagi orang yang sakit juga seperti itu. Ketika dia masih sakit, maka dia tidak berkewajiban berpuasa, tapi ketika dia sudah sehat, dia wajib mengganti. Bepergian juga seperti itu. Itulah 5 syarat diwajibkannya berpuasa. Khairul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.